Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini Rocky Gerung semakin ketar-ketir dan ketakutan. Pasalnya dirinya itu telah disinggung Bapak Prabowo dalam sebuah pidatonya. Ini membuat Rocky Gerung memberikan klarifikasi karena saking takutnya sosok Rocky Gerung ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita lihat baru kali ini Rocky Gerung ciut di hadapan Presiden Republik Indonesia. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh, gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Pidato Pak Presiden itu juga sensasional karena kemudian beliau menyebutkan ada yang mengatakan saya bajingan tolol, bajingan yang tolol tuh. Tapi Anda tahu kan siapa dia? Lalu saya kemanjiran WA untuk bertanya, apakah itu yang dimaksud oleh saya yang ketika itu menyebutkan istilah bajingan tolol? Ya tentu semua orang tahu konteksnya bahwa saya mengucapkan istilah bajingan tolol itu pada Presiden Jokowi waktu itu karena kebijakan dia yang tidak masuk akal tuh. Lalu orang bertanya, apa Pak Rocky nggak berani kritik Pak Prabowo? Lalu saya bilang, apakah Prabowo Subianto itu ijazahnya palsu? Apakah Prabowo Subianto itu punya ambisi untuk meneruskan kembali proyek-proyek Jokowi? Apakah Prabowo Subianto ingin menambah kereta cepat? Apakah Prabowo Subianto ingin membangun istana untuk kepentingan dia sendiri? Dan semua pertanyaan retorik itu tentu terarah pada keinginan publik untuk melihat bagaimana presiden yang dipilih dengan elektabilitas yang sangat signifikan dan popularitas dan acceptability yang sangat tinggi itu didalilkan untuk menjadi pemimpin yang betul-betul mengeksekusi kebijakannya. Kan itu sebetulnya implisit di situ. Jadi kita menduga dengan kuat bahwa Presiden Prabowo akan memangkas kabinetnya, dan itu adalah hal yang rasional. Jadi sekali lagi kita boleh menduga bahwa Prabowo menginginkan ada semacam kepatuhan dari kabinetnya untuk bukan patuh pada presiden, tapi patuh pada kepentingan rakyat. Karena presiden memakai logika itu, logika yang bertahap itu. Presiden dipilih oleh rakyat untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat. Presiden memilih peralatannya sebut kabinet, menteri-menteri untuk mewujudkan keinginan rakyat. Kan silogismenya begitu tuh. Jadi kelihatannya Prabowo sebagai orang yang ada di dalam pusat komando mulai mengevaluasi peralatan mana yang sebetulnya tidak punya kapasitas tuh. Lalu beberapa menteri pasti udah ada di dalam kepala beliau. Oh, yang ini nggak punya kapasitas, yang ini sebetulnya masih merupakan kelanjutan dari rejim lama yang tidak bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Saya kira implisit di dalam pikiran Prabowo ada mengevaluasi juga mereka yang menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi tetapi carry over ke dalam pemerintahan Prabowo, tapi tidak mampu untuk melihat fakta baru bahwa kepentingan rakyat itu berbeda dengan dukungan mobilisasi yang diberikan ketika Jokowi menjadi presiden. Kepentingan rakyat di era Prabowo sungguh-sungguh strategis karena ada tuntutan keadilan yang tidak diperoleh sebelumnya di rejim Jokowi. Seolah saya mengatakan Prabowo bajingan tolol. Tidak, saya bilang presiden ke-8 adalah bajingan tolol.
Moderator bilang enggak, bukan yang ke-8 Pak Rocky. Pak Rocky kan bicara konteks Pak Jokowi yang melaporkan saya, itu artinya rejim Jokowi melaporkan saya lalu dibatalkan oleh pengadilan di Jakarta Selatan. Maka saya bilang karena dibatalkan berarti resmi dong saya boleh bilang bahwa presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Lalu moderator berkoreksi, yang dimaksudkan konteksnya bajingan tolol Pak Jokowi kan, bukan Pak Prabowo. Ya itu maksud saya adalah Pak Jokowi. Tetapi diedit. Tapi sudah itu kan konyol. Bahkan dengan delik yang baru pun nggak boleh lagi. Pengadilan negeri sudah batalkan kok. Dan bahkan semua presiden bisa kita sebutin dengan istilah yang sama. Tetapi itu konteksnya tetap terhadap Jokowi. Saya terang-terang bilang, iya Jokowi itu bajingan tolol. Kenapa? Ya, ini itu konsekuensi dari putusan pengadilan tuh bahwa Rocky Gerung tidak bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan dan itu adalah tradisi dalam demokrasi. Tetapi dipotong di presiden ke-8 lalu dikasih tambahan bahwa Pak Prabowo dibilang saya nggak pernah sebut nama Pak Prabowo di situ. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Prancis bilang, rasa mual secara psikologis. Karena Anda tahu genealogi asal usul asbabun nusul dari peristiwa pemilihan presiden kemarin. Fakta-fakta ini saya mau terangkan pada saudara. Karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Sama seperti kasus saya. Sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya dilaporin. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Jadi bisa kita saksikan tadi bagaimana videonya dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.